Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah Lil-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir kemarin adalah sebab kelima, kiat untuk hidup bahagia adalah memperbanyak zikrullah. Yang keenam beliau sebutkan at-tahadduts bi ni'amillah, membicarakan kenikmatan Allah yang dia dapati, baik itu kenikmatan yang tampak maupun yang batin, yang tidak tampak. Karena mengakui kenikmatan Allah yang dia dapati adalah dari Allah, dan itu dia bicarakan, dia sampaikan ke orang lain, sesuatu yang luar biasa pengaruhnya, menepis kegalauan, kesedihan dan kegelisahan. Selain daripada itu, membicarakan kenikmatan Allah menggiring seorang hamba untuk selalu bersyukur kepadanya. Bahkan walaupun seorang hamba dalam keadaan kurang, sakit, atau yang semisalnya. Karena kalau dia bandingkan antara musibah, sakit atau kemiskinan, atau bahkan belum kemiskinan tapi berkurangnya pendapatan yang dia peroleh, seretnya rezeki. Nah, kalau dia bandingkan itu semua dengan kenikmatan yang Allah berikan padanya, jauh tidak bisa diprosentase. Dia sakit paling berapa, 3 hari, 1 minggu misalnya. Lah waktu dia sehat gak dia hitung. Dalam keadaan dia kuat, bugar, bil'afiyah. Nah, selain daripada itu pula, musibah seperti penyakit, kalau seorang hamba bersabar padanya, ridho dengan yang Allah takdirkan, akan menjadi ringan. Semuanya ringan bagi dia. Yang jelas, yang keenam ini, dengan orang itu mengakui bahwa semua ini dari Allah, dan dia bicarakan, bukan diam. Alhamdulillah dulu saya itu begini, sekarang bisa seperti ini, hidayah dari Allah. Kalau bukan karena hidayah Allah, mungkin saya sudah begini, begitu dulu. Alhamdulillah ini kekayaan, misalnya Allah yang berikan, dia ngakui. Semua itu bukan karena daya upaya dia sendiri, tapi nikmah dari Allah. Dengan dia bicarakan, menjadi lapang dada. Dengan dia bicarakan, tertepis segala yang menekan jiwa, sumpek, galau, gelisah. Nah, tertepis semua darinya. Oleh karena itu, Allah
anjurkan ini di dalam Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu, bicarakan. Karena itu pengakuan seorang hamba. Pengakuan kalau ini kenikmatan dari Allah, bukan dari upaya dia. Kemudian membuat dia bersyukur. Dan kamu rasakan lapang dada dengannya. Yang ketujuh, mengamalkan apa yang Rasul ajarkan. Dalam riwayat Bukhari, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah yang di bawahmu, jangan melihat yang di atasmu, karena dengan itu kamu lebih patut untuk tidak meremehkan kenikmatan Allah padamu. Kalau melihat yang bawah, yang kondisinya jauh di bawahmu masih banyak, kamu mengeluh sakit misalnya, apalah sakit yang kamu derita, sakit gigi, sakit perut misalnya. Manusia sudah mengeluh, sudah berkeluh kesah ini itu. Yang di bawah dia jauh lebih banyak. Masuk rumah sakit sana, lihat di IGD, yang ini harus diamputasi, yang itu gagar otak, yang ini stroke, yang itu jantung. Kondisimu walaupun sakit jauh lebih baik dari itu. Yang di bawahmu masih banyak. Begitu pula rizki. Hanya karena berkurang sedikit penghasilanmu, biasa sehari bisa dapat 100-200 ribu misalnya, hari ini karena satu dan lain sebab cuma dapat 50 ribu misal. Alhamdulillah, yang di bawahmu masih banyak. Bukan lagi gak dapat 50 ribu, bahkan harus hutang, dikejar-kejar orang, bahkan ditambah dengan itu kesusahan harus dia hadapi. Maka lihat kondisimu dengan kesederhanaan yang kamu miliki. Rumah mungkin kecil, yang di bawahmu masih banyak gak punya rumah, yang tidur di jalanan, kena hujan, panas, dingin, kamu masih di dalam rumah. Alhamdulillah, walaupun kecil, walaupun belum dilepoh misalnya, belum dicat, belum dikeramik, tertutup auratmu. Dan begitulah. Makanya dengan itu kamu seperti Rasul katakan, tidak mudah-mudah untuk meremehkan kenikmatan Allah. Karena kalau yang kamu lihat di atas, kamu akan meremehkan kenikmatan Allah yang kamu peroleh. Siapa ini? Enggak seperti fulan aku. Fulan di real estate rumahnya. Fulan punya kendaraan mewah. Fulan bisa ini, fulan bisa itu. Aku apa dari dulu begini, ngersuloh. Hanya bisa berkeluh kesah, tidak ada syukurnya kepada Allah. Akhirnya tertekan jiwamu. Akhirnya kamu sumpek. Banyak berpikir negatif. Bahkan naudzubillah bisa buruk sangka kepada Allah. Oleh karena itu Rasul ajarkan, lihat yang di bawahmu. Masih banyak yang di bawahmu. Maka bersyukurlah kepada Allah atas segala yang kamu dapati dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, termasuk sebab terpenting untuk orang itu hidupnya bahagia, sentosa, jiwanya damai, sejahtera, tenang. Karena itu inti yang didambakan setiap orang. Kedamaian, ketenangan, dingin hatinya. Dan hilang darinya, hilang segala sebab yang mendatangkan kegalauan, yang membuat dia tertekan, gelisah, dadanya seperti sempit, tertekan, sumpek. Nah, orang mengharapkan itu hilang darinya. Sampai diantara mereka minum obat penenang. Apa tujuannya? Pikirannya biar hilang, saraf-sarafnya ini biar kendu. Sampai harus minum Zoloft atau apa namanya, karbamazepin atau apa, diminum supaya dia nggak fikroh, nggak terbebani pikiran. Ya sesaat, naam, dia bawaannya loyo, ngantuk, sehingga nggak mikiri itu semua, tidur. Nanti bangun, ya mikiri lagi. Sehingga ini sesaat. Ibarat bocor, rumahmu bocor, air itu masuk, hujan, kamu tadai dengan ember di sini, bocor di sini kamu tadai. Ya sesaat mengatasi masalah. Tapi begitu nanti hujan, ya bocor lagi. Kalau gentengnya nggak kamu betulin, ya terus menerus seperti itu. Syekh Sa'di rahimahullah sebutkan sebab terpenting untuk menepis kegalauan, tekanan jiwa, pikiran yang jahat tentunya adalah dengan melupakan kepahitan yang telah lalu, yang sudah berlalu, yang nggak mungkin kamu ulangi. Kamu kembali ke sana, dejavu nggak ada, bisa kamu putar balik ke belakang sana, nggak mungkin, mustahil. Sementara itu menyakitkan hatimu, sementara itu membuat kamu marah, nggak senang, maka lupakan. Nggak ada gunanya kamu ingat-ingat terus, kamu fikiri terus menerus. Nah, bahkan itu merupakan humq, salah satu kedunguan. Orang sibuk mikiri, ngingat-ngingat sesuatu yang telah lalu, yang menyakitkan hatinya, menggores perasaannya, padahal dia nggak mungkin bisa membenahi. Nggak bisa dia putar kembali untuk tahun lalu, dia hidup di tahun lalu, dia bisa kembali ke sebulan yang lalu untuk dia benahi, itu mustahil, nggak mungkin sama sekali. Oleh karena itu seorang hamba harus berjuang, berjihad, melawan, dan tidak mengingat-ingat, berusaha melupakan segala yang sudah terjadi, yang sudah lalu. Yang kedua, sama perjuangan juga untuk tidak panjang berpikir, terlalu dalam
memikirkan sesuatu yang juga belum terjadi ke depan. Orang dihantui dengan yang tidak-tidak. Ya apa ini nanti? Waduh, biaya sekolah anak-anak berapa? Pengobatannya, pakaiannya, ininya, uang kontrakan, ini. Sesuatu yang belum terjadi esok, entah apa yang akan kamu dapati, kamu nggak tahu. Jangan terlalu dalam difikiri, membuat orang akhirnya tegang, nggak bisa istirahat karena mikir yang tidak-tidak. Takut kemiskinan, takut tidak punya kecukupan dalam hidupnya, segalanya. Makanya orang bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, untuk segala kemaslahatannya akan membuat tenang hatinya. Rasulullah SAW sebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitana." Kalau saja kamu bertawakal kepada Allah dengan sesungguhnya, pasti Allah berikan rizki padamu seperti seekor burung berangkat meninggalkan sarangnya di pagi hari, kosong perutnya, semalaman tidur, gak ada isi. Pulang dia nanti dalam keadaan sudah penuh. Dari mana dia dapati? Robnya yang memberi. Rabbuh yang menciptakan dia, Rabbuh yang menjamin rizkinya. Burung itu gak pernah sekolah, burung itu gak punya titel S1, S3, burung itu gak punya kendaraan, burung itu gak punya modal. Dengan tawakalnya kepada Allah, terbang, cari serangga, cari apa, pulang penuh. Belum lagi dia mungkin harus juju ngasih makan anaknya. Gak ada yang dia takuti. Walau dia berpikir, lah besok ya apa? Besok saya dapat mana? Makan apa besok? Ada burung dengan menjalani hidupnya dengan santai, dengan nyaman. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, Allah beri rizki kalian seperti burung itu. Dan Rasulullah katakan, la tamutu nafsun hatta tastawfiya ajalaha wa rizqaha. Nggak akan ada jiwa mati sebelum ia sempurnakan ajalnya, yakni umurnya dan rizkinya. Kalau Allah sudah tentukan baginya usia dia misalnya 70 tahun, ya nggak akan dia mati di usia 65, 69, nggak akan. Apapun yang terjadi padanya, mau ditembak, mau ditusuk, mau kecelakaan, nggak akan mati. Dia sempurnakan ajalnya, Allah tentukan dia 70 tahun, ya pasti mati 70 tahun. Begitu pula rizkinya. Nggak akan ada orang mati sementara belum selesai rizki itu yang ditentukan baginya, belum semuanya dia ambil. Ditentukan dia mendapati misalnya 10 juta begitu. Nggak akan dia mati sementara dia baru mendapati 2 juta. Nggak akan. Makanya bertawakallah kepada Allah. Rasulullah katakan, ajmilu fit talab, baik-baiklah di dalam mencari rizki. Yang pastikan itu yang halal, yang diridhoi Allah,
cara yang kamu jalani benar dalam syariat, Allah yang tentukan, Allah mudahkan rizki bagimu. Yang kesembilan, memasrahkan segala urusan kepada Allah dengan doa, seperti yang Rasul ajarkan di Sahih Muslim, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, benahi untukku agamaku yang itu pegangan bagiku segala-galanya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan benahi untukku duniaku karena di situ kehidupanku. Dia hidup di dunia, butuh ma'ash, butuh ma'isyah untuk bisa hidup, makan, ini tidak ngemis ke orang, maka benahi duniaku karena di situ aku hidup. Wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi, dan benahi akhiratku yang ke situ aku pasti akan kembali setelah mati, agar dijadikan itu keselamatan baginya, dijaga dari murka Allah, dari neraka. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikan kehidupan ini bagiku adalah tambahan untuk kebaikan, bertambah kebaikannya, bertambah amal solehnya dalam hidup. Kehidupan menambah kebaikan bagi dia. Wal mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematian, kalau memang Allah takdirkan dia mati, jadikan itu bagiku penenang dari segala kejelekan. Ini tenang, sudah istirahat, tidak memikirkan beban dan problematika dunia. Begitu pula di Abu Dawud, Rasul ajarkan doa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang aku harap, maka jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun itu hanya sekejap mata. Jangan ya Allah, karena hamba sangat butuh pada taufik dan pertolongan Allah selalu dalam segala urusannya. Benahi seluruh perkaraku, tiada sesembahan yang hak melainkan Engkau ya Allah. Allahumma rahmataka arju, rahmatmu yang aku harap. Karena Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku luas, mencakup segala sesuatu, semuanya. Karena luasnya rahmat Allah, wasi'at kulla syai', mencakup segala sesuatu, kata Allah. Sampai iblis pun, syaitan, berharap mendapat rahmat Allah, berharap diampuni, berharap surga. Karena dia katakan, aku termasuk sesuatu. Karena Allah katakan, rahmatku luas, mencakup segala sesuatu, umum, mutlak semuanya. Saking berharapnya iblis terhadap rahmat Allah, tentunya gak mungkin bagi dia, tetapi menunjukkan harapan terhadap rahmat Allah. Doa, senjata yang sangat efektif bagi seorang hamba. Di situ pengajaran
untuk manusia itu berdoa, memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jika itu Allah kabulkan baginya, maka akan berbalik kesedihannya menjadi kesenangan, kesumpekannya menjadi kebahagiaan, sempitnya dada menjadi lapang dengan banyak doa. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Doa terutama saat-saat dirimu menghadapi masalah, saat kamu nggak tahu harus kemana, nggak paham harus berbuat apa, mentok sudah, nggak ada yang kamu harap kecuali Allah semata. Banyak-banyaklah doa, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Dan Allah tidak akan membiarkan, dalam hadis, idza rafa'a abdahu yadaihi atau kaffaihi thumma yurji'uhuma sifron. Allah enggak akan biarkan kalau seorang hamba itu sudah mengangkat kedua telapak tangannya doa, kemudian Allah biarkan kembali, nanti sudah selesai doanya, dalam keadaan nol, enggak mendapat apa-apa, enggak akan itu Allah biarkan terjadi. Artinya pengabulan dijamin oleh Allah SWT. Hamba yang perlu terus dan banyak berdoa, memohon kepada Allah SWT, terutama yang terkait mustakbalnya, masa depannya, sesuatu yang belum terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan kita alami bulan besok, tahun besok. Pasrahkan kepada Allah seperti doa-doa Rasul ini. Doa bukan sekedar diucapkan begitu saja, tapi perlu diyakini kebenaran maknanya, perlu diamalkan tuntutan dan konsekuensinya. Pasrah kepada Allah, dan agar seorang hamba itu tidak pasrah pada dirinya sendiri walaupun sekejap mata. Sebentar, sekejap mata. Dia enggak ingin lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-9 beliau sebutkan. Yang ke-10, jika terjadi sesuatu pada dirinya dari apa sajalah kejelekan, maka hendaklah perlu seorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ihtimal yang paling jauh. Orang bilang overestimate, kemungkinan terjauh sudah. Apa sih paling berat yang mungkin aku hadapi? Aku harus siap. Paling beratnya misalnya saja, nasallallahu alaihi, dia diusir dari rumahnya, dikeluarkan,
paling beratnya dia di PHK, dikeluarkan dari perusahaannya misalnya, atau apa saja. Nah, pokoknya kemungkinan yang paling jauh, paling berat, dia siap. Kalau itu terjadi, dia tawakal Allah, sudah dia siap. Kenapa demikian? Karena kalau itu yang terberat dia siap, ternyata yang dia dapati yang jauh lebih ringan di bawah itu, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang paling berat tidak terjadi. Dia cuman misalnya dimutasi ke kantor lain, dia cuman dikurangi gajinya misalnya. Biasanya 5 juta turun jadi 3,5 misalnya. Padahal kemungkinan terberat sudah dia persiapkan dan dia siap. Nah, itu penting. Nah, karena seorang hamba tidak tahu apa yang terjadi, tapi seandainya terjadi yang paling berat sekalipun, dia siapkan mental dan jiwanya. Maka kalau mendapati yang lebih ringan, jauh lebih ringan, dia akan membuat dia lebih banyak bersyukur kepada Allah SWT. Ternyata yang dia duga paling beratnya tidak terjadi pada dirinya. Ini yang ke-10. Yang ke-11, obat penyembuh penyakit-penyakit badan, jasad ini, jantung atau yang lain. Kemudian bahkan penyakit kolbu, penyakit jiwa, penyakit kejiwaan, psikis, penyakit hati, adalah obatnya kekuatan kalbu. Kalbunya harus kuat, tidak boleh untuk mudah goyah terpengaruh hanya berdasarkan dugaan-dugaan dan hayalan, impian yang enggak jelas, yang mendatangkan pemikiran dan fikrah-fikrah yang negatif, ngelamun, begini, kalau begitu bagaimana nanti ini. Akhirnya hatinya risau, hatinya goyah, hilang kekuatannya, tidak stabil. Maka menguatkan kolbu sangat berguna agar tidak mudah dipermainkan oleh syaitan dengan hayalan dan pemikiran-pemikiran negatif yang terus didengung-dengungkan pada dirinya. Dan tidak ada yang menguatkan kalbu lebih dahsyat dari tauhid. Karenanya syariat ini Allah namakan ruh, arwah, nyawa. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Dalam An-Nahl Allah menurunkan para malaikatnya membawa nyawa. Jibril turun membawa nyawa. Yang dimaksud nyawa adalah ilmu ini, ilmu agama.
ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu syariat. Itu yang menguatkan kalbu, nyawanya jiwa. Obat dan nyawanya, rohnya jiwa manusia. Tanpa itu dia mati walaupun masih berjalan. Gak ada rohnya. Tidak jarang bahkan psikiater pun bunuh diri. Gak tahan menghadapi cobaan hidup yang padahal pekerjaannya ngurusi orang stres, depresi. Tapi gak ada iman, gak ada tauhid, gak ada akidah pada dirinya. Maka ini perkara yang sangat berguna, menguatkan kolbu dengan ilmu, dengan tauhid. Yang ke-12, bersandarnya kalbu kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya. Tidak dia biarkan kalbunya dikuasai oleh hayalan-hayalan negatif, suara-suara sumbang. Nanti bagaimana, nanti kalau begini, ya kalau begitu. Dia enggak membiarkan itu semua menguasai kalbunya. Dia tawakal dan pasrah kepada Allah. Ini banyak mengusir penyakit hati, jiwa, dan penyakit jasad. Pengaruhnya besar. Jiwanya akan lapang, dadanya merasa lebar, mendapat kebahagiaan yang sesuatu tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Tapi kamu yang merasakannya. Nah, tidak sedikit pasien yang masuk rumah sakit, penyakitnya karena hayalan dan pemikiran yang negatif. Bukan karena sebab penyakit ini atau virus itu, bakteri ini, bukan. Dan itu mereka akui pengaruh yang sangat jahat, lebih jahat dari bakteri, dari virus. Fikroh, dari pemikiran. Dari pemikiran orang terpicu diabetesnya, dari pemikiran terkena jantungnya, dari pemikiran orang bisa stroke, dari pemikiran, semuanya pemikiran. Pemikiran jahat, negatif. Enggak ada tawakalnya kepada Allah, tidak ada pasrah dan bersandar kepada Allah. Nah, banyak menyeret orang kepada hal-hal yang di luar kenormalan, nah, melakukan perkara-perkara yang merusak iman dan agamanya sebelum itu merusak jasadnya sendiri. Nah, Allah sebutkan dalam surat At-Talaq, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Yang bertawakal kepada Allah cukup baginya Allah. Cukup baginya Allah. Masuk Isya. Boleh setelah adzan dilanjutkan sedikit? Mungkin adzan dulu.
yang ke-13 ini yang terisaratkan di dalam hadis Rasul sallam di Muslim, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan seorang mukmin membenci seorang mukminah, ini istrinya, karena satu sifat. Karena jika itu tidak dia senangi, masih ada sifat lain yang dia ridhoi, yang dia senangi. Hadis ini mengajarkan pada kita paling tidaknya ada 2 faedah penting. Yang pertama, bimbingan Rasulullah SAW bagaimana seorang itu bermuamalah, bagaimana seharusnya dia di dalam bermuamalah, bagaimana seorang suami bermuamalah dengan istrinya, bagaimana seorang kerabat bermuamalah dengan kerabatnya, keluarganya, bagaimana seorang teman bermuamalah dengan temannya, semuanya. Setiap orang yang memang ada hubungan dengan kamu, ada interaksi muamalah denganmu, di situ yang seharusnya kamu persiapkan diri bahwa pasti ada akan kamu dapati aib, kekurangan. Pasti kamu dapati sesuatu yang tidak kamu senangi. Itu pasti. Gak ada di dunia ini segalanya persis seperti yang kamu inginkan. Itu hanya ada di jannah. Di dunia pasti yang ini kamu senangi, yang ini kamu gak senangi. Yang ini kamu cintai, yang ini yang kamu benci. Nah, di situ Rasulullah SAW mengajarkan untuk orang itu muqarana, menimbang-nimbang, ngukur antara yang tidak dia senangi dengan yang dia senangi. Sisi positif yang lebih banyak, sisi kebaikan yang masih banyak, dengan negatif, kekurangan yang sedikit, mungkin 1, 2, membuat kamu kesal, jengkel. Ini yang pertama. Dengan itu kamunya tenang, dadamu lapang, kalbumu tentram. Karena kalau tidak, kamu akan sumpek, kamu akan gelisah, dadamu akan sempit, karena mikiri 1, 2 negatif kekurangan, dan kamu lupakan sekian banyak kebaikan yang ada. Misalnya sedang terjadi cekcok dengan istri, biasa rumah tangga, ada crash, ini itu, temanmu, kamu dengan temanmu ada sedikit masalah, dengan tetanggamu, dengan keluargamu, ada saja kehidupan. Kalau itu yang kamu besar-besarkan, kenapa kok sampai ini? Kok tega dia berbuat begini kepadaku? Kenapa dia ucapkan ini? Kenapa dia lakukan itu? Terus itu kamu ulang-ulang di pikiranmu. Akhirnya kamu sumpek, akhirnya kamu gelisah, tertekan jiwamu, galau, sedih kamu, gak bisa tidur, karena hanya itu yang kamu pikir, yang kamu besar-besarkan. Kamu melupakan sisi positif yang masih lebih banyak. Misalnya istri tega berbuat apa gitulah, mungkin ngumpat atau judes lisannya kepadamu, misalnya kamu sakit hati, kesal, mangkel. Tapi lihat positifnya lebih banyak.
Dia yang mengurusi pakaianmu, nyuci, nyetrika. Masya Allah. Jazakallah khair. Dia yang masak untukmu, nyiapkan makan, ngurusi anak-anakmu, bersihkan rumahmu. Masih banyak hitungannya. Lihat positifnya. Kebaikan yang masih membuat kamu senang dan ridho kepadanya. Membuat kamu ringan untuk melupakan ini. Yang negatif tadi. Ringan bagi kamu untuk menutup mata. Artinya anggap sesuatu yang gak terjadi. Enteng. Sehingga jiwamu pun tenang. Dan hidupmu jadi penuh dengan masalah dan problem. Kamunya gak tenang hidup. Gak bahagia. Dengan teman pun demikian. Fulan, kenapa berbuat gini? Fulan berkata begini. Fulan. Dan syaitan, kebiasaan syaitan, mungkin dia mengucapkan suatu kata yang tidak baik memang. Tapi mungkin karena saat emosi, saat gurau, saat canda, saat apalah. Tapi setan ingin kejelekan, ingin mempertajam permusuhan, kebencian, diulang-ulang kata itu di benakmu. Apa maunya fulan? Kok dia berkata begini tadi padaku? Apa yang dia inginkan? Kenapa dia berbuat ini? Terus itu didengung-dengungkan. Sesuatu yang sekali dia ucap, sesuatu yang sekali dia lakukan. Bukan kebiasaan dia berkata demikian. Bukan kebiasaan dia berbuat seperti itu. Tapi diulang-ulang terus oleh setan di pikiranmu. Kenapa fulan? Apa maunya? Kenapa demikian? Kenapa dia terus diulang-ulang? Cuman satu kata. Kamu lupakan puluhan tahun kebaikan dia. Satu. Kedua, Rasulullah SAW dengan menyampaikan ini dalam hadisnya juga membimbing untuk hilangnya kegalauan dan kesedihan, sumpek pada jiwa seorang muslim. Nah, karena dengan kamu melupakan yang jelek ini, kamu lebih bisa tetap menunaikan kewajiban-kewajibanmu. Hak-hak yang harus kamu jaga, kamu tunaikan, tetap akan kamu tunaikan. Kamu tidak menjadi orang yang zalim dan karena ada masalah akhirnya istrimu pun kamu berseteru dengannya, tidak kamu tegur sapa. Karena ada masalah temanmu kamu berseteru dengannya, gak mau salam, gak mau ngasih muka, pasang wajah, cemberut, gak mau senyum karena ada masalah. Ada hak-hak yang akan kamu abaikan, tidak kamu tunaikan dengan baik. Kalau bimbingan Rasul ini kamu lupakan. Banyak ditutup hendaknya dengan istighfar. Dari hadis Hudzaifah atau Mu'adz afwan, beliau mengeluh kepada Rasulullah SAW, inna fi lisani dzarib ala ahli. Ya Rasulullah, mulutku ini dzarib. Dzarib itu apa ya? Ceplas-ceplos gitu ke istrinya. Ya, orang kadang itu kekurangannya mungkin. Sehingga mungkin terlontar kata-kata yang kurang baik, memperkeruh hubungan. Nah, Rasulullah katakan kepada beliau, aina anta minal istighfar? Di mana kamu dari istighfar? Fa inni astaghfirullah fil yaumi atamarra. Aku sendiri dalam sehari istighfar sampai 100 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya kekurangan pasti ada. Hubunganmu dengan istri pasti ada kekurangan. Istri dengan suami pasti ada kekurangan. Kamu dengan teman pasti ada kekurangan. Kamu dengan tetangga, dengan keluarga, orang tua pasti ada kekurangan, tidak mungkin tidak. Benahi, lupakan yang negatif, tambal dengan istighfar. Sehingga dengan itu terjaga ketenangan hatimu. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.